Presiden Jokowi tak surut dirundung kritik, akibat karakter pemerintahannya yang terkesan senang membuat kebijakan dan tindakan yang dapat memicu kontroversi dan polemik. Setelah buruh terus-menerus turun ke jalan akibat Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi disahkan DPR menjadi undang-undang, dan tenaga kesehatan juga menggelar unjuk rasa karena inisiatif pemerintahan Jokowi menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan juga disahkan DPR. Kini Jokowi disorot karena menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 dengan cara yang dinilai tidak elegan dan tidak sesuai dengan ruh peringatan itu sendiri. Sebab, peringatan yang seharusnya hikmat karena bertujuan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur di medan perang demi memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, justru diisi dengan joget-joget dengan diiringi lagu dangdut koplo. Lebih disorot lagi, karena lagu yang dinyanyikan Putri Iriani itu berjudul rungkat, sebuah kata dalam bahasa Sunda yang berarti runtuh, tumbang, hancur lebur atau roboh. Apa makna dari semua ini? Apakah judul lagu itu merupakan isyarat alam bahwa masa kekuasaan pemerintahan Jokowi juga akan rungkat dalam waktu dekat, sebelum masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 berakhir pada bulan Oktober tahun 2024? Yuk, kita simak pendapat Eko Galgendo, figur yang dikenal sebagai tokoh dengan mata batin yang sangat kuat, dan bahkan dapat mengobrol dengan makhluk tak kasat mata. Eko saat ini dikenal sebagai wali spiritual Nusantara, dan dia merupakan teman kecil Jokowi di Solo, serta dikenal sebagai sahabat keluarga besar Jokowi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sewaktu kita bersama melihat di televisi peringatan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kami merasa bangga sewaktu Bhinneka Tunggal Ika dengan segala adat, tradisi, busananya ditampilkan di sana. Bahkan sewaktu Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia memakai ageman dalem, rasukan dari Sultan Agung Hanyokrowati. Sultan Agung Hanyokrowati, beliau memimpin kerajaan di zaman Mataram Islam dan mencapai puncak daripada kejayaannya. Beliau adalah raja yang berhasil menyejahterakan rakyatnya dan berani mengusir penjajah Belanda menyerang VOC pada saat itu. Beliau adalah Senopati Angloko, Sayyidin Panetep Panotoko, dan simbol busana atau rasukan ageman tadi dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi. Tetapi saya menunggu juga ketika penyanyi idola saya, yaitu Mbak Putri, yang kemudian menyanyikan sebuah lagu, yaitu Rungkat. Secara judul, saya kurang setuju dengan pemilihan judul tersebut. Mengapa? Karena lagu Rungkat yang secara umum berarti bercerai, hancur, remuk, bubar, itu secara arti tidak tepat untuk dilakukan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia ini. Apalagi ditambah dengan jogetan. Ini benar-benar sesuatu hal yang tidak pantas. Seharusnya jogetan itu dilakukan
pada saat perayaan kemerdekaan, bukan pada waktu peringatan hari kemerdekaan yang sakral dan penuh kehormatan sekarang ini. Saya tidak tahu sebenarnya seperti apa masukan-masukan dari kiri kanan Presiden Jokowi ini. Kenapa sampai kemudian tidak bisa melihat bahwa seorang presiden itu punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan, kewibawaan, harkat, martabat daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mengapa dihancurkan harkat martabat negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat yang merasa bahwa setiap hari proklamasi kemerdekaan itu semangatnya menggetarkan kita. Jiwanya menggetarkan kita. Apalagi kalau Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita. Tetapi saya prihatin. Saya jadi ingat sebuah cerita, wayang. Sebuah cerita yang selalu dari dulu didengang-dengungkan oleh aktivis. Ketika mereka melihat tanda-tanda Petruk dadi ratu. Saya sedih dengan sebutan itu. Tetapi saya jadi ingat, sewaktu Petruk jadi ratu, dia lupa diri. Maka proklamasi kemerdekaan Republiknya dia pakai sebagai ajang joget-jogetan. Dia pakai sebagai ajang dangdutan. Saya tidak berharap seperti itu. Tetapi kita semua melihat tanda-tanda seperti itu. Semoga pemimpin selalu bisa membawa martabat kehormatan bagi negaranya. Karena itulah sejarah yang ditinggalkan oleh para pendiri kita. Dan itu sejarah yang ditinggalkan oleh siapapun pemimpin bangsa dan negara. Sekali lagi, eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling lan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu.